Sekarang ada Mas Rafael. Selamat malam Mas Rafael. Halo, selamat malam Mas Febri. Saya Taufik Mas Febri. Oh, Mas Taufik. Maaf Mas. Oke. Oke Mas. Silahkan Mas, boleh dimulai ceritanya. Saya pilih yang cerita kedua ya, silahkan. Oke, siap Mas. Jadi gini Mas Taufik, itu ya nggak lama ini sih lah. Itu ya tahun 2024 ini. Waktu saya ngopi di depan rumah, nah itu kan kalau saya tiap hari itu tiap jam 00.00 atau jam 12 malam itu saya selalu berdoa di depan rumah Mas. Ya berdoa menurut agama saya ya Mas. Nah sebelum jam 12 malam itu kan saya bikin kopi dulu nih Mas. Itu sekitar jam 12 kurang mungkin seperempat itu saya bikin kopi. Terus saya bikin foto lah. Fotokopi, terus saya bikin story WhatsApp. Nah, waktu bikin story WhatsApp, ini sebelum jam 12 ya Mas, itu kakak ipar saya itu kan memang dia punya keahlian dalam hal seperti itu ya Mas. Itu kakak saya itu melingkari ini Mas, maaf biar ini knalpotnya langsung melingkari foto yang saya bikin di story WA. Itu ada ibu-ibu duduk di, ini kan gang rumah saya buntu Mas. Nah duduk di pojokan rumah, itu rumah paling bawah sendiri. Itu ibu-ibu itu lagi kayak gendong atau mangku gitu Mas, anak kecil gitu. Tapi sedangkan di situ pun enggak ada yang namanya anak kecil Mas, karena di wilayah saya itu kan benar-benar udah pada janda semua Mas. Udah ibu-ibu udah pada janda, jadi enggak ada anak kecil, benar-benar pure anak kecil enggak ada. Nah, setelah itu saya komunikasi nih, cerita-cerita sama kakak ipar saya. Mosok toh Mbak, kalau orang Jawa kan bilang mosok toh Mbak, ada itu. Terus tak zoom nih Mas, tak zoom fotonya, kok bener gitu. Terus aku lihat waktu pas tak zoom, aku langsung lihat ke bawah, nggak ada gitu loh Mas. Nah setelah itu saya tepat waktu jam 00 atau jam 12 itu saya udah mulai doa nih Mas. Habis doa itu saya masih di luar rumah, masih ngopi. Waktu ngopi itu sekitar jam 12 lebih Mas, lebih ya hampir mau 12:30. Itu ada suara bel rumah Mas, di atas rumah, ya beda gang, beda RT Mas. Itu tapi masih di atas rumah, saya masih kelihatan gitu. Itu suaranya ting tung. Aku biarin nih Mas, aku kira tamu lah. Terus bunyi lagi kedua, bunyi ketiga. Nah waktu bunyi ketiga kan saya naik nih Mas. Naik, saya cari nih, kok orang bertamu malam-malam itu siapa. Saya mikirnya ya mungkin saudaranya lah. Ya udah aku naik ke atas, lihat situasi. Ternyata itu setelah saya lihat nggak ada orang sama sekali Mas. Jadi tiap rumah saya liatin itu nggak ada orang sama sekali yang bertamu di salah satu rumah. Nah waktu saya mau balik nih, itu bel itu bunyi lagi Mas, ting tung. Langsung saya lari Mas, ke rumah. Nah waktu ke rumah terus saya duduk di teras, ya bernapas Mas, ambekan karena juga larinya agak lumayan sih. Nah setelah saya di rumah teras, saya diem, saya ngatur napas. Nah waktu saya ngatur napas itu dari atas ada suara kayak orang lari Mak, gedebuk gitu loh Mas. Itu. Nah seketika itu saya langsung masuk ke rumah Mas. Udah gitu ceritanya. Itu apa ya Mas menurutnya ya Mas? Itu di mana Mas? Rumahnya di mana? Ya Mas? Rumahnya di? Saya di daerah Perumahan Ketileng Mas. Tapi baru kali itu ya.
Ya sebenarnya kalau pas nongkrong di depan rumah enggak baru ini Mas, karena sebelum-sebelumnya juga pernah dengar suara cewek ngekiknya tuh kayak kuntilanak gitu loh Mas. Nah sebelumnya juga udah sering juga suara gedebuk-gedebuk itu udah sering banget ketika waktu saya mesti ngopi. Itu kan kalau saya doa mesti selalu di luar rumah Mas, tidak pernah di dalam rumah itu tidak pernah. Jadi setiap saya berdoa itu selalu ada gangguan seperti itu. Entah itu ada suara kayak orang lari nggak pakai sandal dulu Mas. Jadi bantu gedebuk dulu lah gitu. Tapi nggak ada wujudnya sama sekali gitu. Oke, Mas Febri silahkan deh. Selamat malam, Mas. Selamat tadi malam. Mohon maaf. Mas Rafael. Rafael. Selamat malam Mas Rafael. Oke, selamat malam Mas. Ini kalau yang saya lihat di lingkungan rumahnya Mas Rafael ya, ini banyak sekali sosok-sosok astral yang ada di situ gitu Mas. Itu yang apa ya? Yang sosok yang sempat kena foto tadi ya Mas, kamera tadi itu. Iya. Saya membenarkan adanya sosok itu gitu Mas. Kira-kira yang saya lihat memang sosok itu ada di situ gitu. Kira-kira itu apa ya Mas? Soalnya itu kayak ibu-ibu kayak duduk di bu ini loh Mas, bu tempat duduk itu. Sambil kayak mangku anak kecil gitu Mas. Sedangkan di situ pun nggak ada anak kecil sama sekali. Entah itu mangku atau gendong ya, kayak bayi gitu ya Mas. Itu memang sosoknya sampai sekarang ada di situ gitu Mas. Wah, memang apa ya istilahnya, itu bisa dibilang penghuni situ gitu ya Mas ya. Ini aja aku ada di luar gitu loh Mas, merinding loh ini. Itu memang sosoknya memang sosok seperti manusia ya. Jadi wanita seperti manusia gitu Mas. Sosoknya seperti itu. Dan ya itu tadi ya kayak gendong itu anak kecil itu ya? Kalau mengganggu yang sosok ibu-ibunya itu Mas. Kalau mengganggu pasti mengganggu ya ketika Mas Rafael ini sedang berdoa pada malam hari, itu pasti mengganggu gitu Mas. Apa dia merasa terusik gitu atau gimana ya? Bukan, ketika saya berdoa gitu. Kalau kita melakukan apa ya ritual seperti itu ya Mas ya, kita bisa bilang itu semacam ritual pada malam hari, apalagi di luar rumah gitu ya Mas ya. Sedangkan di dalam rumah juga pasti ada gangguan, apalagi di luar rumah gitu. Itu pasti ada gangguannya gitu Mas. Jadi mereka ini nggak sebenarnya nggak merasa terganggu dengan Mas Rafael melakukan ritual berdoa itu, nggak terganggu gitu Mas. Cuma mereka ini kayak apa ya, kayak menguji keseriusan Mas Rafael gitu. Tapi ya kalau saya doa itu bukan doa bukan doa untuk mendatangkan rezeki atau intinya kayak iya. Itu yang lain, tapi berdoa saya itu benar-benar sama yang membuat saya mesti sama Allah gitu loh Mas. Gitu. Terus maaf nih, yang ini yang kedua itu yang mencet bel itu siapa ya Mas? Kok sampai isengnya kayak gitu loh? Sosok anak kecil Mas. Oh, sosok anak kecil. Iya, di situ seperti yang saya bilang tadi ya, di situ itu memang ya lumayan banyak sosoknya gitu Mas, yang ada di sekitaran situ gitu Mas. Ya kalau lumayan banyak itu karena mungkin nih Mas, waktu saya kecil dulu bapak kan sempat bilang Mas, almarhum bapak saya pernah bilang, kowe kamu kalau pengen tahu pasar setan asli, kamu cari uang Jawa kuno. Itu yang tengahnya bolong, itu bukan uang Cina Mas. Uang Jawa
itu kamu ke belakang rumah persis mas itu. Waktu itu masih jurang, masih ya intinya dadah gitu loh mas, masih pohon jati. Kamu bilang di situ, bilang mau beli. Nanti di situ kamu bisa lihat itu pasar setan semua, gitu mas. Bapak kan soalnya juga, bapak saya kan juga orang yang suka ngilmu gitu loh mas, nyari ilmu gitu loh mas. Jadi bapak paham kayak gitu juga, makanya apakah ini berkesinambungan sama cerita saya atau gimana gitu loh. Kalau yang saya lihat memang di situ ya bisa dibilang pasar itu ya mas, pasar gaib ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu gitu mas. Karena yang saya lihat juga sangat banyak ya sosok-sosok yang menempati lokasi sekitaran situ gitu mas. Dan ini kalau yang kayak orang lari itu yang Mas Rafael dengar itu apa ya, kayak langkah kaki banyak atau hanya satu orang mas? Kayak ini loh mas, iya banyak sih mas, kayak anak kecil kalau lari itu kejar-kejaran gitu loh mas. Kayak jadi bukan orang dua kaki itu enggak, kayaknya lebih dari 3 kaki lah, 3 pasang kaki lah. Kayak ada rombongan gitu ya mas ya? Nah gitu mas, tapi itu larinya tuh kayak anak kecil yo, bakar gitu mas, duduk kan, soalnya rumah saya itu kan jalan turunan mas. Gitu. Ya. Ini kalau yang saya lihat ya mas ya, suara kayak orang lari ini itu memang ada beberapa orang ya. Jadi ya kayak satu rombongan lah, bisa dibilang seperti itu. Ini sebenarnya di apa ya, era perang gitu mas, yang sosok yang lari ini tadi ya mas ya. Kayak era kolonial gitu ya, zaman dulu itu ya. Iya. Jadi kita ada satu rombongan ya, lebih dari 5 orang gitu ya mas ya. Ini memang benar-benar lari gitu. Itu kayak wujudnya kecil atau emang udah tua-tua gitu mas? Wujudnya? Iya. Kisaran ya kurang lebih kisaran umuran 25 sampai 30-an lah mas. Remaja lah gitu ya. Kalau di tahun sekarang gitu ya mas. Jadi yang saya tangkap ini ya mas, yang saya pribadi tangkap ya, di sekitaran rumahnya Mas Rafael itu yang diceritakan ini itu memang ada beberapa sosok ya. Dan zamannya itu berbeda-beda gitu loh mas. Iya mas. Gitu. Dan ya bisa dibilang di belakang rumah tadi bisa dibilang pasar setan itu tadi gitu mas. Nah itu pun juga kayak kalau saya tidur kan emang di kamar belakang nih mas. Kamar belakang itu bapak cerita benar-benar itu pembatas antara rumah saya sama belakang itu, belakang persis itu udah pasar gitu loh mas. Jadi sampai sekarang pun kalau kadang saya doa di dalam rumah pun juga kayak ini genteng itu kayak dikerutuki watu gitu. Terus kadang ada suara gitu. Terus waktu beberapa hari yang lalu nih mas, setelah doa terus saya mau tidur kasih itu sempat di sebelah kiri saya persis itu ada suara cewek kayak nangis mas. Nah itu udah gitu tok mas. Ya memang seperti yang saya bilang tadi ya mas, bermacam-macam sosok itu ada di situ gitu mas. Dan bahkan dari apa ya, dari istilahnya di era yang dulu sampai sekarang pun ada gitu. Berarti emang di situ di daerah rumahku itu emang benar-benar banyak banget gitu ya mas? Banyak mas gitu, banyak yang saya lihat banyak. Makanya sering dapat gangguan juga mas saya di luar rumah gitu. Apalagi pada waktu Mas Rafael ini sedang berdoa gitu, pasti ada gangguannya gitu mas. Malah setelah doa itu mas banyak banget gangguan. Ya menurutku
kayak gangguan yang kayak kaki lari, terus Iya. kayak suara cewek nangis. Jadi kayak gitu, Mas. apa Itu ya? sering. Dia hanya mengganggu apa ya istilahnya itu? Mas Rafael Konsentrasi ini gitu ya? iya, hanya mengganggu konsentrasi. Mas Rafael ini serius apa enggak gitu loh, Mas? Gitu. Sebenarnya hanya gangguan sebatas itu saja sebenarnya gitu, Mas. Enggak sampai maksudnya Sampai untuk melukai itu membahayakan enggak. ya, Mas. Enggak. Oh. Oke. Cukup kali ya? Siap, Mas. Mungkin besok next Boleh. bakal telepon lagi, Mas. Siap. Terima kasih Mas Rafael. Oke, Mas. Siap, Mas Topik. Selamat malam. Selamat malam.